Coba Anda bayangkan ini, satu negara lagi di puncak-puncaknya nih. Ekonomi meroket, kemiskinan turun drastis, dunia internasional muji-muji terus. Kayaknya tinggal, wah selangkah lagi deh jadi negara maju. Tapi, gimana kalau semua itu bisa ambruk, hancur lebur cuma dalam hitungan bulan? Benar-benar nyeret bangsa ke krisis yang, nggak kebayang deh. Hari ini kita mau telusuri lagi momen-momen genting itu. Kita akan bongkar sama-sama rangkaian peristiwa yang super dramatis yang puncaknya ada di 1 tahun yang kayaknya nggak bakal kita lupa, 1998. Dari ekonomi yang kelihatannya kuat banget, tapi ternyata ada retaknya, sampai kemarahan rakyat yang meledak. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita kupas tuntas. Awalnya kan pertengahan 1997 gitu ya, orang masih optimis banget. Indonesia ini macan Asia baru katanya. Pertumbuhan tinggi, investasi asing masuk terus. Tapi, ternyata di bawah itu semua, ya di bawah permukaan itu udah ada bom waktu sebenarnya. Utang luar negeri swasta itu udah gede banget, nggak terkontrol. Terus bank-bank banyak yang nggak sehat karena ya taulah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tata kelola ekonominya juga kurang bagus. Jadi fondasinya itu rapuh banget sebenarnya. Benar. Angka-angka di atas kertas kelihatan bagus, tapi dalamnya keropos ya. Nah, terus datang badai dari luar. Juli 97, Thailand kena krisis finansial. Baht jatuh. Nah, ini kayak domino langsung nyebar cepat kemana-mana. Dan Indonesia, karena tadi dibilang fondasinya rapuh. Kena paling parah, investor global langsung panik. Mereka lihat, wah Indonesia ini risikonya tinggi nih. Mereka tarik modal rame-rame. Gede banget keluar dana dari Indonesia. Akibatnya ke rupiah. Pasti langsung anjlok kan? Anjlok parah. Dari Juli sampai Desember 97 itu rupiah merosot terus. Kalau Juli 97 mungkin cuma turun sekitar 10%. Nah, puncaknya itu Desember 97. Sebulan aja nilai rupiah bisa anjlok lebih dari 100% lawan dolar. Gila kan? Bayangin paniknya kayak apa. Wah, 100% dalam sebulan. Kebayang sih paniknya. Pemerintah gimana tuh? Ya, jelas panik juga lah. Oktober 97 akhirnya ambil langkah drastis, minta tolong ke IMF, Dana Moneter Internasional. Oh, ini awal mula utang IMF yang terkenal itu ya? Betul, dapat pinjaman gede 43 miliar dolar. Tapi ya gitu, ada syaratnya. Ketat banget. Tertuang di Letter of Intent, LOI. Nah, salah satu resep awal IMF yang kontroversial banget itu, mereka maksa pemerintah tutup 16 bank swasta. Itu November 97. Tutup 16 bank. Itu kan langkah gede banget ya? Bukannya bikin tenang malah. Malah jadi bumerang. Ini dia nih, kepercayaan orang ke bank langsung hancur. Nggak peduli banknya sehat apa enggak, orang takut banknya ditutup juga besok. Jadi pada narik duit rame-rame, bank run gitu. Tepat, bank run besar-besaran. Bank-bank kehabisan duit, likuiditas kering. Ironisnya lagi, duit yang ditarik itu sebagian malah buat beli dolar, buat spekulasi. Jadi malah makin neken rupiah. Kacau balau pokoknya. Makin ruwet ya. Oke, terus masuk 1998. Katanya ini puncaknya ya, badai sempurna. Bisa dibilang gitu, Desember 97 aja udah ada gosip soal kesehatan Presiden Soeharto. Pasar udah goyah. Terus, awal Januari 98, pemerintah ngajuin APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggarannya kenapa? Dianggap pasar nggak realistis, angkanya terlalu optimis, kayak nggak ngaca gitu sama kondisi krisis yang udah parah banget. Nggak kredibel lah intinya. Dan pasar langsung bereaksi negatif. 4.850 per dolar jadi, siap-siap nih, 16.000. Apa? 16.000? Dari 4.800-an? Gila! Bahkan sempat nyentuh 17.000 sebentar. Bener-bener terjun bebas. Ini bukan lagi angka di layar komputer, ini langsung berasa banget di kehidupan orang banyak. Efek dominonya ngeri. Pasti harga-harga langsung naik gila-gilaan ya. Betul. Terutama bahan pokok. Beras, minyak goreng, gula, minyak tanah, semua melambung tinggi. Krisis ini udah bukan cuma omongan ahli ekonomi lagi, tapi udah jadi kenyataan pahit di dapur setiap rumah. Antrean sembako di mana-mana itu ya? Saya ingat tuh. Iya, antrian panjang buat beli sembako murah, terus ancaman PHK massal, jutaan pekerja terancam nganggur, panik menyebar luas. Dan yang menarik, kelas menengah yang biasanya diem aja nih, sekarang mulai kena imbasnya langsung, mulai ikut resah mereka. Di tengah kondisi kayak gini, apa respon pemerintah atau Presiden Soeharto? Nah, ini ironisnya.
Awal tahun 98 itu Presiden Soeharto malah pidato minta rakyat rela berkorban. Ya gimana ya, rakyat udah susah disuruh berkorban lagi. Wah, Pemerintah sih coba beberapa langkah, kayak rencana gabungin bank-bank BUMN gitu, Bank Mandiri cikal bakalnya dari sini. Tapi ya kesannya udah telat banget, nggak bisa balikin kepercayaan. keresahan di masyarakat udah nggak bisa dibendung lagi dong ya. Mulai meletup jadi kerusuhan-kerusuhan kecil. Awal Januari itu ada laporan rusuh di Ambon. Harga obat naik gila-gilaan. Orang takut barang langka atau makin mahal, jadi pada panic buying, nyerbu toko. Terus yang paling bikin panik, beras mulai susah dicari di banyak daerah. Ini udah kebutuhan paling dasar banget. Nah, di tengah kekacauan begini, mulai muncul perlawanan yang lebih terbuka kan? Iya, awal Januari 98 itu, tokoh kayak Amin Rais dari Muhammadiyah mulai berani ngajak Gus Dur dari NU sama Megawati dari PDI buat bareng-bareng ngoreksi pemerintah. Ini sinyal politik yang kuat banget. Di sisi lain, mahasiswa gimana? Kan mereka biasanya garda depan ya. Nah, mahasiswa ini mulai bangkit lagi. Setelah sempat tiarap karena represi sebelumnya, mereka mulai konsolidasi lagi. Awalnya diam-diam, dari kos ke kos, diskusi terbatas. Bergerak di bawah tanah gitu ya. Iya, mulai nyebar selebaran gelap, tuntutannya macam-macam. Awalnya mungkin turunkan harga, naikkan upah. Tapi lama-lama makin politis, cabut dui fungsi ABRI. Bahkan udah ada yang teriak, gulingkan Soeharto. Organisasi kayak Forkot di Jakarta mulai aktif lagi, ngumpulin mahasiswa dari puluhan kampus. Aksi-aksi mulai kelihatan dong. Mulai ada mimbar bebas di dalam kampus, demo-demo kecil. Tapi ya gitu, aparat langsung sigap, dibatesin biar nggak keluar kampus. Represif. Sementara itu, dunia internasional gimana? IMF tadi kan udah masuk. Tekanan internasional juga makin kuat. Amerika kirim utusan khusus. Negara lain juga prihatin. Puncaknya itu momen yang ikonik banget, 15 Januari 1998. Ah, yang foto itu ya. Soeharto tanda tangan, Direktur IMF berdiri ngeliatin. Dan syarat LOI kedua ini lebih ketat lagi. Banyak proyek yang dianggap punya kroni disuruh stop. Tapi apa LOI kedua ini berhasil bikin tenang? Kan fotonya aja udah bikin gimana ya? Tertekan gitu kelihatannya. Nah, itu dia. Ternyata nggak langsung bikin tenang juga. Pasar mungkin ada sedikit respon positif, tapi di bawah kemarahan rakyat udah nggak bisa dibendung. Malah di hari yang sama LOI ditekan, 15 Januari itu, mahasiswa demo besar di Surabaya sama Medan, nuntut harga turun dan reformasi. Wah, jadi nggak ngaruh ya di akar rumput. Nggak ngaruh banyak, beberapa hari kemudian malah ada penjarahan toko sembako di Banyuwangi karena beras langka. Jadi jelas kesepakatan di tingkat elit itu nggak otomatis nyembuhin luka rakyat. Api kemarahan malah makin gede. Oke, makin panas nih. Masuk Februari 98 gimana? Nggak ada tanda-tanda membaik, Soeharto kelihatan makin frustrasi. Sempat bilang kalau krisis ini rekayasa. Anehnya lagi, di tengah krisis gini, Maret 98 kan ada sidang umum MPR. Soeharto malah nyatakan bersedia dicalonkan lagi jadi presiden buat ke-7 kalinya. B.J. Habibie jadi wakilnya. Serius? Di tengah kondisi kayak gitu? Reaksinya gimana? Api. Langsung gelombang protes makin besar, kepercayaan publik benar-benar udah anjlok. Media massa, walaupun masih ditekan, mulai sedikit lebih berani nulis berita negatif. Dan yang paling bikin merinding, mulai santer banget isu penculikan aktivis pro-demokrasi. Ini nambah suasana makin mencekam. Nama-nama aktivis mulai disebut hilang. Demonstrasi gimana? Makin besar? Makin sering, makin besar, nyebar ke banyak daerah. Dan sayangnya, makin sering ricuh. Februari itu ada laporan rusuh di Bima, Pasuruan, Rembang. Terus yang bahaya banget, sentimen anti-Tionghoa mulai muncul lagi. Meletus jadi kekerasan di beberapa tempat. Kayak di ND, NTT, toko-toko punya warga keturunan dibakar, dirusak. Ini pola yang mengerikan. Represi aparat makin keras juga dong pasti. Makin keras. Pertengahan Februari ada laporan 2 warga ditembak mati tentara di Brebes pas kerusuhan. Di Bandung, mahasiswa dari banyak kampus coba keluar kampus mau aksi, dihadang polisi, tentara, bentrok gede. Ditemuin bom molotov di Tegal, ada bom meledak di Semarang. Tegang banget suasananya. Tapi perlawanan nggak surut ya, malah meluas. Nggak surut, akhir Februari itu ada aksi Suara Ibu Peduli di Bundaran HI Jakarta. Protes harga mahal.
ada yang ditangkap. Ribuan mahasiswa UI demo gede di Depok, dosen-dosennya, guru besarnya ikut orasi. Ada polling di UI, mayoritas nolak Habibie jadi wapres, nggak percaya sama DPR MPR. Aksi mirip di mana-mana, Jogja, Purwokerto, Kudus, Bogor, Surabaya. Guru besar Unair juga ikut ngecem pemerintah. Terus tibalah Maret 98, sidang umum MPR. Soeharto dilantik lagi. Iya, tanggal 10 Maret Soeharto Habibie resmi dilantik. Ini langsung disambut demo mahasiswa yang jauh lebih gede lagi, lebih berani di mana-mana. Terutama di Yogyakarta, itu jadi basis penting banget. Bentrokan sama aparat makin sering. Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto, mulai kasih peringatan keras soal anarkisme. Kayak ngasih sinyal bakal lebih tegas lagi. Maret ini kayaknya titik didihnya makin deket ya. Di Jogja gimana tuh? Panas banget, puluhan ribu mahasiswa turun ke jalan nolak Soeharto. UGM bikin referendum internal, hasilnya mayoritas nolak Soeharto. Tapi ya, aksi besar ini dihadapi tekanan keras dari aparat sama intelijen. Isu-isu lain makin santar juga kan di bulan ini? Kan ada dalang di balik gerakan mahasiswa. Nama Amin Rais disebut-sebut. Terus isu penculikan aktivis makin kencang. Nama-nama kayak Herman Hendrawan, Faisal Reza, Pius Lustri Lanang, Raharjo Waluyo Jati, Nezar Patria, Mugianto, Haryanto Taslam, itu disebut hilang antara Februari-Maret. Wah, banyak banget ya. Lembaga HAM gimana? Komnas HAM, YLBHI mulai teriak keras, minta pertanggungjawaban negara. YLBHI bahkan sampai kirim surat ke Komisi HAM PBB di Jenewa. Mahasiswa sendiri gimana tuntutannya? Masih soal harga? Udah nggak lagi, mereka makin berani. Nolak diajak dialog sama menteri atau panglima ABRI. Tuntutan mereka udah jelas banget, Soeharto harus mundur. Udah nggak mau kompromi lagi. Oke, masuk April. Krisis masih parah. Masih, Badan PBB, UNDP sampai ngeluarin peringatan soal potensi krisis pangan di Indonesia. Pemerintah kelihatan panik, coba cari utangan ke Cina, tapi nggak berhasil. Ironisnya, desakan reformasi dari rakyat kuat banget. Tapi usulan buat revisi UU politik yang ngekang kebebasan tuh malah ditolak mentah-mentah sama Golkar dan Mendagri. Kayak nggak sadar situasi genting gitu loh. Rejim seolah nggak mau dengar ya. Akibatnya apa? Ya, api perlawanan makin bedela. Demo makin besar di mana-mana. Mahasiswa mulai nekat keluar kampus, ribuan orang turun ke jalan. Walaupun dihadang sering bentrok. Di Jogja awal April mau long march ke DPRD dihadang, bentrok. Besoknya mau ke Keraton dihadang lagi, bentrok lagi. Sempat ada isu puluhan orang hilang pasca demo itu, walau dibantah Kapolda. Partisipasi masyarakat makin luas juga ya. Betul, contoh menarik tuh di Surabaya pas Hari Kartini 21 April. Yang turun bukan cuma mahasiswi, tapi ada ibu rumah tangga, biarawati, aktivis perempuan, bahkan PSK dari Doli ikut mimbar bebas nuntut reformasi. Ini nunjukin keresahan udah nyampe ke semua lapisan. Akhir April, awal Mei. Makin panas dong ya? Makin panas, makin keras bentrokannya. Di Bandung, Solo, Semarang, Jakarta, puncaknya di Yogyakarta, Jumat 8 Mei 1998. Ini yang dikenal Jumat Kelabu Gejayan itu bukan? Betul, jadi abis ada aksi damai di bundaran UGM, sorenya itu masa dari arah Jalan Gejayan, dekat kampus UNY sama Sanata Dharma mau gabung. Tapi dihadang aparat, bentrok hebat pecah. Aparat pakai panser, water cannon, gas air mata, ada tembakan juga, mencekam banget sampai malam. Banyak yang luka. Dan yang paling tragis, satu mahasiswa meninggal, Moses Gatot Kaca, dari Universitas Sanata Dharma. Kematian Moses ini pasti nyulut kemarahan lebih besar lagi ya? Kayak percikan api terakhir gitu, situasi udah di titik didih palang puncak. Di Jakarta, mahasiswa lewat forkot dan lainnya udah siap-siap mau aksi super besar, mau dudukin gedung DPR MPR. Nah, terus tibalah hari yang mengubah segalanya. Selasa 12 Mei 1998. Trisakti. Iya, Universitas Trisakti. Kampus yang kesannya elit, anak orang kaya, bukan basis aktivis kayak UI atau UGM gitu kan ya. Tapi justru hari itu mereka gelar aksi besar. Didukung kampus ya aksinya? Didukung penuh pimpinan universitas, ribuan mahasiswa sama dosen ikut. Siang itu mereka mau long march ke DPR MPR, tapi ya gitu, dihadang barikade aparat bersenjata lengkap dekat kantor Wali Kota Jakarta Barat. Negosiasi buntu, nggak boleh lewat. Terus sorenya gimana? Kan katanya mau bubar damai. Tapi tiba-tiba ada provokasi. Ada yang ngaku alumni teriak-teriak kasar, mancing emosi. Sempet reda sebentar, tapi terus ada oknum aparat malah ngejek, maki-maki mahasiswa yang lagi mundur itu.
Wah, ini pemicunya nih. Dalam sekejap, situasi langsung berubah jadi mimpi buruk. Nggak ada peringatan jelas, tiba-tiba aparat nyerang. Gas air mata ditembakin, terus rentetan tembakan peluru karet, dan yang paling fatal, peluru tajam. Ditembakin ke arah mahasiswa. Iya, mahasiswa panik, lari tunggang-langgang balik ke dalam kampus. Tembakan membabi buta. Ada dugaan kuat juga penembak jitu dari jembatan layang Grogol ikut nembakin. Aparat ngejar, mukulin mahasiswa sampai ke gerbang kampus. Ada laporan pelecehan juga ke mahasiswi, ngeri banget. Dan korban jiwa pun jatuh. 4 mahasiswa Trisakti gugur hari itu. Tertembak di dalam area kampus mereka sendiri. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Belasan lainnya luka parah. Hasil otopsi jelas, peluru tajam di bagian vital. Tragedi Trisakti. 4 pahlawan reformasi. Kematian mereka ini dampaknya luar biasa kan? Langsung nyulut kemarahan publik yang nggak bisa dibendung lagi. Besoknya, 13 Mei, terus lanjut 14 Mei. Jakarta sama beberapa kota lain dilanda kerusuhan massa paling parah dalam sejarah modern kita. Kerusuhan Mei 98. Iya, penjarahan, pembakaran gedung, toko mall, ratusan orang meninggal. Banyak yang kejebak di dalam gedung yang dibakar. Jakarta lumpuh total. Dan ironisnya, waktu itu Presiden Soeharto lagi di Kairo, Mesir. Soeharto pulang tanggal 15 Mei kan ya? Jakarta udah hancur gitu. Betul, pulang ke Jakarta yang udah porak-poranda, mencekam, tekanan dari semua arah udah dahsyat banget. Nah, tanggal 18 Mei ada langkah yang mengejutkan banget. Apa tuh? Ketua DPR MPR, Harmoko, yang notabene Ketua Umum Golkar, partainya Soeharto sendiri, secara terbuka minta Soeharto untuk mundur demi persatuan bangsa. Dari orang dalam sendiri, gimana reaksi Soeharto atau ABRI? Awalnya pimpinan ABRI masih nolak ide itu, tapi bola salju udah nggak bisa dihentikan. Tanggal 19 Mei, puluhan ribu mahasiswa berhasil masuk dan menduduki kompleks gedung DPR MPR di Senayan. Tuntutan mereka udah jelas. 1. Soeharto mundur. Mahasiswa berhasil duduki parlemen. Terus? Di hari yang sama, tokoh-tokoh bangsa ketemu Soeharto, diskusi cari jalan keluar. Soeharto sempat mau bikin komite reformasi, rombak kabinet. Tapi gagal total. Banyak tokoh nolak gabung. Bahkan 14 menteri bidang ekonominya sendiri menyatakan nggak bersedia masuk kabinet baru. Wah, udah ditinggalin dari dalam juga ya? Udah nggak ada jalan lain kayaknya. Udah nggak ada. Tekanan mahasiswa yang kuasai DPR MPR, tekanan tokoh masyarakat, penolakan dari lingkaran dalamnya sendiri, negara lumpuh total karena kerusuhan. Dan akhirnya, momen puncak itu tiba. Kamis pagi 21 Mei 1998, sekitar jam 9 pagi di Istana Negara, setelah 32 tahun berkuasa. Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, pidato pengunduran diri yang singkat, era Orde Baru selesai, era reformasi dimulai. Sebuah akhir yang luar biasa dramatis untuk rezim yang kelihatannya kokoh banget selama puluhan tahun. Gila ya, rezim yang dibangun 3 dekade lebih, runtuh cuma dalam hitungan minggu. Dipicu krisis ekonomi yang parah, dipercepat oleh perlawanan rakyat dan mahasiswa yang nekat dan berani banget, terus dipuncaki tragedi berdarah Trisakti dan kerusuhan Mei yang mengerikan itu. Runtuhnya Orde Baru itu akumulasi dari kerapuhan di dalam sistemnya sendiri sama desakan perubahan yang kuat banget dari masyarakat. Tentu aja, jatuhnya Soeharto itu baru awal babak baru ya. Tapi kan banyak banget PR warisannya. Ada 6 tuntutan reformasi yang waktu itu kenceng banget disuarakan. Iya, 6 tuntutan utama itu. Adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, hapuskan dui fungsi ABI, laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, sama ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. 6 agenda besar. 6 agenda yang jadi pertaruhan masa depan Indonesia setelah 98 ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penting buat Anda semua renungkan nih. Seberapa jauh sih tuntutan reformasi yang dulu diperjuangkan pakai darah dan air mata itu udah terwujud sampai hari ini? Dan kira-kira pelajaran terbesar apa yang bisa kita petik dari momen dramatis banget itu ketika rakyat bersatu, nekat, menuntut perubahan yang fundamental? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.